Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nur Wahyu Hasanah Putri dengan NIM 191410178 dari kelas E jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Saya dari kelompok 2 grup D mahasiswa ke-18. Di sini saya akan mempresentasikan analisis data harga eceran beras pada beberapa kota di Indonesia pada tahun 2021 menggunakan aplikasi SPSS. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ekonometrika. Sebelum kita menganalisis data pada aplikasi SPSS, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Selanjutnya yaitu uji normalitas menggunakan skewness dan kurtosis. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Skewness merupakan statistik yang digunakan dalam memberikan gambaran distribusi data, apakah data tersebut miring ke kiri, kanan atau simetris. Sedangkan kurtosis merupakan statistik yang digunakan dalam memberikan gambaran apakah distribusi data cenderung rata atau runcing. Nah, contoh kasus uji normalitas skewness dan kurtosis itu sendiri yaitu peneliti ingin mengetahui apakah data harga eceran beras di beberapa kota pada tahun 2021 berdistribusi normal atau tidak melalui uji skewness kurtosis. Berikut diberikan data harga eceran beras untuk masing-masing kota di Indonesia sebagai berikut. Pada tabel berikut terdapat 33 kota dengan beberapa data dari beberapa tahun belakangan ini. Di antaranya tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Adapun data yang kita cari yaitu pada tahun 2021. Selanjutnya itu perintah dalam SPSS. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, berikut layar aplikasi SPSS yang telah ditampilkan. Selanjutnya itu kita akan memasukkan data dari Excel ke aplikasi SPSS. Sebelumnya kita ke variabel view terlebih dahulu, kemudian pada variabel pertama kita isi dengan kota dengan type string, klik OK. Kemudian pada width itu kita akan pilih 14. Selanjutnya pada variabel kedua kita akan tulis dengan TA 2021. Adapun type-nya yaitu numerik dengan width 8 dan desimalnya 2. Selanjutnya kita ke data view kembali. Kita akan copy data dari Excel ke aplikasi SPSS.
Setelah selesai memindahkan data dari Excel ke aplikasi SPSS, selanjutnya kita akan menganalisis data tersebut, yaitu dengan klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Kemudian pada kotak dialog Explore, kita akan memindahkan TA 2021 ke Dependent List. Nah, kemudian kita klik Plots, kemudian kita klik Histogram dan Normality Plots, kemudian Continue, kemudian kita klik OK. Nah, berikut akan ditampilkan output dari analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini telah muncul beberapa tabel dari hasil analisis data tersebut. Selanjutnya itu kita akan lihat dari Case Processing Summary. Di sini pada bagian summary dapat dilihat apakah terdapat missing atau tidak. Jika 0 berarti tidak terjadi missing atau kesalahan. Nah, dapat kita lihat di sini pada case processing summary-nya N itu 0 dan persennya 0%. Artinya data yang kita analisis ini tidak terjadi kesalahan atau missing. Kemudian pada deskriptif kita akan melihat hasil skewness dan kurtosisnya. Di sini skewness-nya itu 0,708 dan standar errornya 0,409. Sedangkan kurtosisnya min 0,118 dan standar error kurtosisnya itu 0,798. Selanjutnya kita akan menghitung nilai Z skewness dan Z kurtosisnya. Kriteria normalitas data berdasarkan nilai skewness dan kurtosis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Z skewness sama dengan skewness dikurangi 0 dibagi standar error skewness. Sedangkan untuk mencari Z kurtosis sama dengan kurtosis dikurangi 0 dibagi standar error kurtosis. Jika nilai Z skewness dan Z kurtosis kurang dari 1,96, maka data berdistribusi normal. Kemudian kita akan menyesuaikan dengan hasil analisis tadi. Z skewness sama dengan 0,708 dikurangi 0 dibagi 0,409 sama dengan 1,731. Sedangkan yang Z kurtosis sama dengan min 0,118 dikurangi 0 dibagi 0,798 sama dengan min 0,149. Dapat kita lihat dari hasil Z skewness dan Z kurtosis di sini nilainya yaitu kurang dari 1,96, yang artinya hasil analisis data yang kita lakukan, data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya itu test of normality, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Test of normality ini sendiri yaitu untuk penginterpretasian data. Jika jumlah responden kurang dari 50, kita menggunakan Shapiro-Wilk. Sedangkan jika jumlah responden lebih dari 50, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Adapun data yang kita cari pada analisis data ini itu berjumlah 33, yang artinya kita menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini signifikan Shapiro-Wilknya itu 0,014, yang artinya kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu histogram. Di sini kita lihat min itu 11043,91 dan standar deviasinya 1145,415 dan N atau respondennya itu 33. Sini kita lihat
X dan Y-nya. Gambar pada histogram ini menunjukkan bahwa data yang kita cari yaitu berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu normal Kiki plot of TA 2021. Garis diagonal menyatakan kenormalan semakin titik mendekat dengan garis diagonal, maka sebaran data pada analisis yang dilakukan berdistribusi normal. Seperti yang kita lihat, titik-titik di sini mendekati garis diagonalnya, maka data yang kita cari yaitu berdistribusi normal. Adapun determinant normal Kiki plotnya juga sama, titik-titik di sini mendekati garis diagonalnya, maka data berdistribusi normal. Kesimpulan dari hasil analisis data harga eceran beras di beberapa kota di Indonesia pada tahun 2021 yaitu nilai skewness-nya 0,708 dan nilai kurtosisnya itu min 0,118. Adapun nilai Z skewness-nya yaitu 1,731 dan nilai Z kurtosisnya yaitu min 0,149. Adapun plot histogram dan Kiki plotnya itu berdistribusi normal. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.